Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, dan kisahnya juga kisah favorit kita semua. Kisah Bang Pian dari penulis Untung Prasetyo. Kisah dari Bang Pian selalu menarik untuk disimak. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Persiapan perjalanan menuju Gunung Kidul. Sudah hampir 4 hari belakangan ini, banyak orang yang datang mencari Bang Pian ke rumah Baba Ali. Kedatangan Bang Dedi yang merasa kembali mendapatkan gangguan di warung soto Betawi miliknya, serta kedatangan Bang Daus yang merupakan ketua RT di daerah Ciledug, tempat di mana tanah milik Baba Ali yang akan dibangun menjadi rumah tempat tinggal Bang Pian nantinya. Bang Daus juga menyampaikan kepada Baba Ali jika saat itu dirinya sering mengalami kejadian-kejadian aneh yang berhubungan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Selain kedatangan dari Bang Dedi dan juga Bang Daus, Baba Ali juga kedatangan seorang tamu istimewa. Orang yang dulunya sering membantu keluarga Baba Ali ketika mendapati sebuah permasalahan yang terutama berkaitan dengan hal-hal gaib. Seorang pemuda yang kedatangannya sudah sangat dinanti-nanti baik oleh Baba Ali, Maela dan juga Opik serta Bang Pian, yang tentunya datang ketika ia sedang menjalani liburan di pesantrennya. Ya, dia adalah Ardi, seorang anak laki-laki yang memiliki kelebihan itu kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang terlihat sangat tampan dan juga berkarisma. Baba Ali yang sudah menganggap Ardi seperti anak sendiri pun merasa sangat bahagia dengan kedatangannya yang memang sudah lama berada di sebuah pesantren yang ada di Jawa Timur. Masya Allah, udah gede amat lu Di. Baba sampai pangling dah. Baba kira lu mah pasiennya si Pian juga, ujar Baba Ali yang merasa sangat senang dengan kedatangan Ardi kala itu. Wah, emangnya sekarang Bang Pian udah jadi dokter ya, Mbak? Balas Ardi yang menimpali candaan dari Baba Ali. Dokter jalur goib, Dik. Abang lu kan sekarang banyak yang nyariin, banyak yang minta tolong sama dia. Lagian emangnya si Pian itu bisa apaan sih? Sampai pada ribut aja tuh orang nyariin dia. Balas Baba Ali. Setelah berbincang bersama Baba Ali, Ardi pun berpamitan untuk kembali pulang. Banyak hal yang diceritakan oleh Ardi tentang Bang Pian yang tidak diketahui oleh Baba Ali dan juga Maela kala itu. Ardi juga menceritakan bagaimana bisa Bang Pian hilang selama beberapa lama, dan ternyata waktu itu Bang Pian tersesat di alam gaib ala Seroban bersama teman-teman kantornya. Beberapa hari kemudian, Bang Pian yang sudah berkali-kali dicari oleh Baba Ali dan juga Maela ke rumah kontrakannya serta juga ke rumah ibu mertuanya itu datang ke rumah Baba Ali. Wajahnya terlihat lesu, seolah-olah ia sedang menghadapi sebuah masalah pelik dalam hidupnya. Bang Pian yang baru saja menginjakan kakinya di rumah Baba Ali pun langsung mendapatkan berbagai macam pertanyaan serta juga omelan dari Baba Ali dan juga Maela. Karena saat itu Bang Pian pergi dalam waktu yang cukup lama tanpa berpamitan kepada Baba Ali. Nah, ini dia orangnya. Nongol juga akhirnya, seru Baba Ali yang merasa sangat senang sekaligus kesal ketika ia melihat Bang Pian masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucap Bang Pian sebelum masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Gua pikir lu diculik lagi sama demit.
Pergi kagak bilang-bilang sih lu, dasar bocah geblek, balas Baba Ali dengan wajah kesalnya. Apaan sih, Mbak? Baru juga nyampe udah diomelin aja. Gerutu Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke arah dapur. Lah, mau kemana? Ngeloyor aja, orang tua belum kelar ngomong, ujar Baba Ali yang merasa semakin kesal. Bikin kopi, Mbak, biar cerah ini penglihatan saya. Emang Baba mau saya bikinin deh sekalian? Tanya Bang Pian dengan santainya. Agak, gua habis ngopi, jawab Baba Ali singkat. Pian, lu dari mana aja sih? Ono tukang soto sama RT Daus nyariin lu. Jangan lu punya utang ya? Tanya Baba Ali yang menyusul Bang Pian ke arah dapur. Dih, enak aja. Utang apaan? Balas Bang Pian sambil mengaduk segelas kopi hitam yang baru saja dituangkan air panas ke dalam gelasnya. Ya kali aja lu makan kagak bayar di warung soto itu, balas Baba Ali sambil berjalan kembali ke arah ruang tamu rumahnya. Emang lu kemana aja sih? Seminggu ini ditanyain dari tadi kagak jawab-jawab lu, tanya Baba Ali dengan wajah penasarannya. Saya pergi ke Gunung Kidul, Mbak, jawab Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam yang baru saja ia buat. Nah kan, gua kata juga apa? Udah punya anak, udah punya bini, masih seneng lu ngelayap, Pian, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian menghela nafas panjangnya. Lagu-laguan lu, lagu-laguan, pakai segala naik gunung. Emang lu kagak kerja? Imbu Baba Ali yang membuat Bang Pian tertawa. Dah nih aki-aki suujon mulu sama anaknya. Lagian siapa yang naik gunung? Ayahku sayang siapa? Balas Bang Pian sambil meledek Baba Ali. Kepret juga lu. Emang lu kemana aja? Balas Baba Ali yang belum mengerti akan jawaban dari Bang Pian tadi. Kan udah saya bilang, saya pergi ke Gunung Kidul, ke kampung halaman si Prapto, balas Bang Pian sambil menyalakan sebatang rokok milik Baba Ali yang diambilnya dari atas meja. Emang lu ada urusan apaan? Lagu-laguan pakai pergi ke gunung segala. Emangnya di mana sih itu Gunung Kidul? Tanya Baba Ali penasaran. Jogja, Mbak, Jogja. Gunung Kidul itu di daerah istimewa Yogyakarta. Makanya jalan-jalan ngapa, Mbak? Biar tahu Indonesia. Taunya macam Ciledug aja. Jawab Bang Pian yang membuat wajah Baba Ali semakin kesal. Baru kesono aja belagu buat lu. Lagian ngapain sih lu main jauh-jauh banget. Udah gitu lama banget lagi. Kasihan itu anak sama bini lu sendirian di rumah, ujar Baba Ali mencoba menasehati anaknya. Enak aja main. Kalau kagak ada urusan penting mah saya juga ogah ke sono, Mbak. Mana di sono lagi musim dingin lagi, anginnya kencang banget, sampai kisut saya di sono, balas Bang Pian menjelaskan. Emangnya lu ada bisnis apaan sih? Emang ada urusan apa lu di Gunung Kidul? Tanya Baba Ali lagi. Lah, emangnya Om Bambang gak cerita ke Baba masalah si Prapto? Seru Bang Pian yang berganti menanyakan sesuatu kepada Baba Ali. Cerita apaan? Ketemu juga kagak. Udah seminggu gua gak ketemu Bambang, jawab Baba Ali yang mulai merasa ada sesuatu dengan sahabatnya itu. Si Prapto, Mbak, disakit, balas Bang Pian yang mimik wajahnya seketika berubah. Lah sakit? Prapto ponakan Bambang itu kan, Yan? Emang dia sakit apaan? Balas Baba Ali yang mulai penasaran dengan apa yang terjadi. Sakitnya kagak wajar, Mbak. Makanya saya pergi ke sono. Saya coba bantu bakal ngobatin dia, tapi belum ada hasil, balas Bang Pian sambil menundukkan wajahnya. Kok bisa ya? Emangnya dia santet orang? Tanya Baba Ali yang membuat Bang Pian menghela nafas panjang. Bukan, Mbak. Ya katanya mah sukmanya hilang. Jadi kadang itu si Prapto kelihatannya kayak orang stres gitu, Mbak. Balas Bang Pian menjelaskan. Nah, emang hilangnya gimana dah? Itu kan gue udah sering bilang, hati-hati kalau mau urusin yang begituan. Aduh, gimana nyarinya itu coba? Prapto, ujar Baba Ali yang merasa sangat terkejut dengan penjelasan Bang Pian. Emang gimana awal mulanya sampai si Prapto bisa stres kayak begitu? Imbu Baba Ali yang semakin penasaran dengan apa yang terjadi terhadap keponakan dari Pak Bambang itu. Ya itu, Mbak, waktu saya sama dia habis pergi dari Ciledug, saya curiga dah sama aki-aki yang waktu itu nempatin tanah Baba. Kayaknya dia dah yang bikin Prapto jadi kayak begitu, jawab Bang Pian. Lah, emang tuh aki-aki beneran orang sakti? Tanya Baba Ali semakin penasaran.
Lah iya, kan waktu itu saya diserang sama demit peliharaannya. Makanya si Prapto bisa sakit kayak begitu. Pan awal mulanya dia yang nolongin saya, Mbak. Jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali terkejut. Nolongin bagaimana sih? Emang si Prapto bisa ngeliat demit juga? Tanya Baba Ali lagi. Jadi, waktu lagi di warung sotonya Bang Dedi, tiba-tiba aja, Mbak, saya diserang sama jin tua. Suruhannya aki-aki yang nempatin tanah Baba. Nah, si Prapto ngelihat badan saya lagi kelojotan, langsung dia nolongin saya. Agak taunya dia ketarik juga ke alam lain. Saya pikir udah aman. Kagak taunya si Prapto masih diincar sama itu jin-jin yang lain yang jadi peliharaan orang itu, Mbak. Jawab Bang Pian menjelaskan dengan detail. Waduh, terus bagaimana kondisi si Prapto sekarang? Kasihan juga tuh anak ya, mana belum kawin lagi. Kalau sampai jadi PA permanen ya, kasihan juga ya. Balas Baba Ali dengan wajah tegangnya. Sekarang begini aja dah, mendingan lu cepetan ke rumahnya si Ardi. Kemarin dia kemari nyariin lu. Baba sama Mama lu juga udah ngobrol banyak sama dia. Mudah-mudahan aja dia belum balik lagi ke pesantren. Imbu Baba Ali yang seketika itu juga membuat wajah Bang Pian terlihat sumringah. Alhamdulillah, si Ardi datang, Mbak. Ya udah deh, Mbak. Kalau gitu saya pergi dulu ke rumahnya si Ardi ya. Assalamualaikum. Seru Bang Pian yang langsung berpamitan dan pergi menuju ke rumah Ardi. Sesampainya Bang Pian di rumah Ardi, Bang Pian pun terlihat sangat bahagia ketika ia melihat Ardi yang sedang berbincang bersama teman-teman seusianya. Bagaimana tidak, kerinduan Bang Pian terhadap sosok sahabatnya itu kini bisa terobati setelah dapat berjumpa secara langsung dengan Ardi. Bang Pian yang sudah hampir 3 tahun lamanya berpisah dengan Ardi dan hanya dapat bertemu dengan sahabatnya itu melalui mimpi ataupun di alam gaib, langsung memeluk Ratu Bu Ardi. Begitu juga dengan Ardi yang sudah menganggap Bang Pian sebagai saudara kandungnya itu pun terlihat merasa sangat senang sekali. Udah Bang, lepasin ntar kita dikirain homo lagi sama orang-orang. Lagian abang badannya bau banget dah, bau demit kebon. Ujar Ardi yang membuat Bang Pian tertawa lepas. Tahu aja lu, Dik. Emang gue belum mandi, baru aja gue sampai dari Gunung Kidul. Balas Bang Pian yang merasa sangat senang dengan pertemuannya itu. Udah, cerita yang itu ntar dulu dah. Masih banyak orang di sini, bisik Ardi kepada Bang Pian. Oke siap, lu paham aja apa yang lagi gue pikirin, Di. Balas Bang Pian sambil tertawa. Setelah beberapa orang dari teman-teman Ardi pamit undur diri, barulah Bang Pian menceritakan tentang apa yang sedang dialami oleh Prapto. Dari awal Prapto yang mencoba untuk menolong Bang Pian ketika Bang Pian sedang dicekik oleh sosok makhluk gaib bertubuh pendek. Yang gue bingung nih, Di, bisa-bisanya itu temen gue masuk alam gaib, abis dia megangin badan gue, ngapa itu ya dia? Tanya Bang Pian yang ternyata masih memikirkan kejadian di mana ia hampir kehilangan nyawa saat menghadapi sosok makhluk gaib yang dikirimkan oleh seseorang untuk mencelakainya. Kalau secara teori sih susah Bang buat dijelasin. Banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena kita juga nggak tahu ya kan latar belakang teman abang itu. Balas Ardi dengan jawaban yang membuat Bang Pian merasa bangga dengan sahabatnya itu. Gue demen banget sama lu, Di. Lu tambah dewasa. Cara lu nyampein sesuatu itu bikin gue salut dah. Puji Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Kalau menurut Ardi sih Bang ya, kita ini harus ketemu Bang. Ketemu langsung sama teman abang itu. Balas Ardi dengan mantap. Yang bener lu, Di. Lu mau kalau gua ajak ke kampungnya Prapto? Tanya Bang Pian yang sangat antusias dengan ucapan Ardi itu. Insya Allah Bang, mau-mau aja. Tapi ongkosin ya. Balas Ardi yang disambut gelak tawa oleh Bang Pian. Gampang soal ongkos mah. Nanti gua ngomong sama paman si Prapto temen gua, Di. Tapi sebelum kita berangkat ke kampungnya Prapto, ada masalah lain nih yang masih gue tanganin. Ujar Bang Pian lagi. Ya udah, kalau gitu kita selesaiin masalah yang ini dulu aja Bang. Balas Ardi dengan mantap. Setelah malam tiba, Bang Pian dan Ardi pun langsung pergi ke rumah Bang Daus yang berada di daerah Ciledug. Kedatangan Bang Pian dan juga Ardi ke rumah Bang Daus adalah karena permintaan dari Baba Ali yang merasa jika Bang Daus tengah mengalami sebuah permasalahan pelik yang berhubungan dengan tanah milik Baba Ali yang ditempati oleh keluarga lelaki tua yang terpaksa harus pergi meninggalkan tanah tersebut setelah dapat dikalahkan oleh Bang Pian.
Sesampainya Ardi dan Bang Pian di rumah Bang Daus, mereka berdua pun langsung merasakan adanya energi hitam yang menyelimuti rumah ketua RT di daerah tersebut. Karena sama-sama mengetahui jika ada hal yang tidak baik di rumah Bang Daus, akhirnya Ardi dan Bang Pian pun langsung bahu-membahu membersihkan energi jahat yang di pandangan mata batin Bang Pian serta Ardi terlihat sangat kelam itu. Yang penting kita bersihin dulu aja bang. Habis itu baru kita cari tahu orang yang punya niat jahat sama teman abang ini, bisik Ardi sambil seraya mulai membacakan doa-doa tertentu untuk menetralisir energi jahat itu. Setelah berhasil menghilangkan energi jahat di rumah Bang Daus dari bagian luar, Ardi pun lalu meminta kepada Bang Pian untuk mulai mengetuk rumah yang berada di ujung jalan buntu di daerah tersebut. Setelah Bang Daus tahu jika yang bertamu ke rumahnya adalah Bang Pian, ketua RT itu langsung membukakan pintu serta pagar rumahnya dengan hati yang sangat senang. Alhamdulillah, pas banget bang, istri saya lagi kumat, ujar Bang Daus dengan wajahnya yang terlihat masih tegang. Ayo dah, kita langsung masuk aja bang. Assalamualaikum, seru Bang Pian serta Aris saat memasuki rumah Bang Daus. Waalaikumsalam, balas Bang Daus. Nah kan, untung saya udah tutup dari luar bang. Jadi tuh makhluk-makhluk yang ganggu keluarga ini kagak bisa kemana-mana lagi sekarang, bisik Ardi kepada Bang Pian. Emang pinter buat dah lu Di. Jadi sekarang gampang kan, tinggal kita gebukin aja itu demit-demit yang ada di rumah ini. Balas Bang Pian sambil tersenyum. Iya bang, tapi biar yang punya rumah nyeritain dulu apa yang dialamin. Kita jangan terlalu so tahu. Nantinya malah tuh orang percayanya sama kita bang, bukan sama Allah. Takutnya orang itu lebih nganggap kita hebat, padahal semuanya itu datangnya dari Allah bang. Balas Ardi memberikan penjelasan kepada Bang Pian. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ardi, Bang Pian pun menyadari sebuah kesalahan yang pernah dilakukannya beberapa kali. Terkadang saking bersemangatnya, Bang Pian terlihat sok tahu dan mengabaikan hal-hal kecil yang bisa dapat mempengaruhi pikiran serta hati seseorang. Bang Pian bahkan tidak pernah berpikir jika akan ada orang yang lebih menganggapnya hebat daripada Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Astagfirullahaladzim, bener juga Di apa yang lu kata. Gue malah kagak pernah kepikiran soal itu ya. Tapi ya gue sendiri sih kagak pernah ngerasa mau nunjukin apa-apa ke orang-orang. Kalau gue punya kebiasaan kayak begini mah, balas Bang Pian yang disambut senyum oleh Ardi. Ardi tahu bang, cuma kita harus tetap menjaga akidah seseorang supaya nggak belok. Makanya kita harus jelasin bahwa kita ini hanyalah perantara saja, semuanya itu milik Allah, dan kita sebagai makhluknya nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, ujar Ardi menjelaskan. Bener banget loh Di. Alhamdulillah, gue sekarang jadi lebih paham lagi soal begituan, balas Bang Pian sambil tersenyum. Kagak sia-sia dah lu jauh-jauh belajar ilmu agama. Sekarang lu tambah pinter, tambah ilmu, jadi lu jauh kelihatan dewasa. Bangga dah gua malu Di. Ibu Bang Pian sambil menepuk-nepuk pundak Ardi. Setelah berbincang-bincang sesaat dengan Ardi, Bang Daus pun lalu keluar dari dalam membawakan nampan dengan beberapa cangkir kopi. Setelah selesai menyiapkan suguhan untuk Bang Pian dan juga Ardi, barulah Bang Daus duduk bersama keduanya dan mulai menceritakan tentang apa yang telah terjadi di rumahnya. Jadi begini bang, waktu abang sama Pak Ali ketemu sama Pak Kosim yang nempatin tanah punya abang itu kan udah jelas kesepakatannya. Pak Kosim katanya mau pergi tanpa syarat apapun dari tanah yang sudah ditempatinya selama lebih dari 2 tahun itu. Nah, hari berikutnya Pak Kosim itu datang ke rumah saya untuk pamitan. Tapi dia juga kayak ngancem-ngancem gitu bang, ujar Bang Daus menceritakan tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Lah emangnya dia ngancem-ngancem bagaimana sih bang? Tanya Bang Pian yang sudah mulai memahami tentang apa yang telah terjadi. Ya pokoknya dia ngomong kalau orang-orang yang ada di sekitaran sini hidupnya bakal kagak tenang setelah dia pergi, jawab Bang Daus mencoba menjelaskan. Nah Bang RT sendiri ngalamin apa Anda di rumah ini? Tanya Bang Pian yang seolah-olah sangat penasaran dengan apa yang terjadi di rumah sang ketua RT tersebut. Jadi malam itu bang, pas saya lembur kerja, kata istri saya tuh ada yang ngetok-ngetok pintu rumah saya. Karena dia pikir itu saya, ya istri langsung aja tuh ngebukain pintu rumah. Tapi begitu dia buka, gak ada siapa-siapa bang. Nah terus
Pintu pagar luar juga masih digembok. Pas istri saya sadar kalau ada yang kagak beres, dia buru-buru dah tuh nutup pintu itu lagi sambil langsung dikunci. Begitu dia balik badan, di depannya bang, udah berdiri tuh sosok perempuan, rambutnya panjang, kusut, mukanya serem banget. Banyak belatung yang nempel di mukanya. Nah karena saking takutnya tuh istri saya pingsan. Dia baru sadar waktu saya pulang kerja bang. Ujar Bang Daus mencoba menceritakan tentang apa yang telah dialami istrinya kala itu. Nah sejak saat itu bang, istri saya jadi sering ngelihat setan di rumah ini. Kadang di kamar, kadang di dapur, kadang di teras. Nah kalau dia habis ngelihat setan, pasti dia pingsan karena ketakutan. Ibu Bang Daus lagi menjelaskan kembali. Apa jangan mata batin udah kebuka ya Di? Tanya Bang Pian kepada Ardi penuh curiga. Kayaknya bukan deh bang. Maksud Ardi mah gak kebuka secara sempurna. Jadi cuma makhluk-makhluk tertentu aja yang bisa dia lihat. Balas Ardi menjelaskan lagi. Oh iya, sampai lupa. Kenalin, ini adik saya Pak RT. Dia baru aja pulang dari pesantren. Namanya Ardi. Ujar Bang Pian memperkenalkan Ardi kepada Bang Daus. Nah kalau begitu ceritanya, saya izin nih bakal ngebersihin rumah Bang RT nih. Nanti biar adik saya bikinin pagar gaib juga di rumah ini, supaya kagak ada lagi dah demit-demit jahat yang berani masuk ke rumah ini. Ibu Bang Pian menjelaskan kepada Bang Daus. Ya bang, saya minta tolong ya, supaya istri saya kagak ngelihat lagi tuh makhluk-makhluk gaib yang wujudnya serem banget. Kasihan istri saya, sekarang aja dia kalau mau kemana-mana minta dianterin mulu. Balas Bang Daus. Ya bang, insya Allah semuanya bakal ada jalan keluarnya. Yang penting abang yakin nih, semua pertolongan itu datangnya hanya dari Allah, bukan dari saya, apalagi adik saya. Kita berdua mah cuma perantara aja, karena semuanya yang terjadi mah semua itu kehendak dari Allah ya bang. Ujar Bang Pian menjelaskan kepada Bang Daus. Iya bang, ya saya paham kok. Balas Bang Daus sambil menganggukkan kepalanya. Akan tetapi tanpa diketahui oleh Bang Daus dan tanpa disadari oleh Bang Pian, Ardi dengan kemampuannya telah meringkus semua makhluk gaib yang ada di rumah Bang Daus yang terus-terusan mengganggu istri Bang Daus. Setelah itu Ardi pun lalu meminta segelas air putih untuk dijadikan sebagai media obat yang akan menutup mata batin istri Bang Daus. Kasihin ke istrinya ya, suruh minum setengah aja. Nah setengahnya lagi dibasuhin di mukanya sampai ke kepala. Sisain dikit buat ngebasuh tangan sama kaki juga ya, ujar Ardi yang telah selesai membuatkan air doa untuk istri Bang Daus. Beberapa saat kemudian, istri Bang Daus pun terlihat mulai membaik. Rasa ketakutannya selama beberapa hari belakangan pun perlahan menghilang dan kini istri dari Bang Daus itu pun mulai dapat berkomunikasi dengan baik dan bisa menceritakan semua yang telah dialaminya. Setelah itu barulah Ardi meminta kepada Bang Daus dan Bang Pian untuk masuk ke dalam kamar. Bang Pian sendiri diminta untuk mencari tahu siapakah orang yang meminta atau makhluk-makhluk gaib tersebut untuk menakut-nakuti istri dari Bang Daus. Lah, dia lagi aja, kagak kapok juga lu ya. Pan kemarin udah gua hajar lu, sekarang berani-beraninya lu balik lagi, ujar Bang Pian yang sontak membuat Bang Daus terkejut. Bang, abang lagi ngomong sama siapa ya? Tanya Bang Daus yang merasa sangat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian kala itu. Ini bang, amat demit-demit yang gangguin istri abang. Sekarang saya tahu nih siapa yang nyuruh setan-setan ini buat gangguin keluarga abang. Balas Bang Pian yang langsung membacakan doa-doa untuk menyerang makhluk-makhluk gaib tersebut. Bang, tolong ambilin sapu lidi dah, pinta Bang Pian kepada Bang Daus. Mendengar apa yang diminta oleh Bang Pian, Bang Daus pun langsung bergegas keluar dari dalam kamarnya untuk mencari sapu lidi. Karena dia tidak tahu di mana tempat sapu lidi yang kini sedang dibutuhkan berada, Bang Daus pun kembali ke ruang tamunya untuk menanyakan kepada istrinya di mana ia menyimpan sapu lidi yang biasanya ada di dalam kamarnya itu. Setelah mendapatkan apa yang diminta oleh Bang Pian, Bang Daus pun kembali ke dalam kamarnya dan menyerahkan sapu lidi yang diminta oleh Bang Pian tadi. Nah, ini dia nih senjata andalan gua. Sekarang lu pada siap-siap dah lu, babak belur gua bikin lo, ujar Bang Pian setelah menerima sapu lidi pemberian dari Bang Daus itu. Dengan penuh tanda tanya besar di hati, Bang Daus pun terus memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian.
Meskipun terkesan aneh, tapi Bang Daus percaya jika Bang Pian tidak sedang bercanda saat itu. Bang Daus percaya jika Bang Pian sedang menghajar makhluk-makhluk gaib kiriman seseorang yang sudah beberapa waktu ini mengganggu istrinya dan juga keluarganya. Lu makan dah nih, aki-aki dikasih hati malah minta jantung. Sekarang biar rasa lu, perih-perih dah badan lu, seru Bang Pian sambil terus memukulkan sapu lidi yang ada di tangannya ke sudut dinding kamar Bang Daus. Maafin nih Bang, saya jadi kayak orang PA nih ya. Habisin gemes banget saya sama debit-debit ini. Imbuh Bang Pian yang membuat Bang Daus tersenyum. Setelah puas mengajar makhluk-makhluk gaib yang mengganggu istri Bang Daus, Bang Pian pun lalu keluar dari dalam kamar dan menyampaikan apa yang telah dilakukannya kepada Ardi. Dengan wajah penuh senyum, Ardi pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Pian padanya. Tua masih aja demen ngomel. Yang diomelin bangsa jin lagi. Parah nih abang, ujar Ardi yang membuat Bang Pian dan Bang Daus tertawa. Habisan gue gemes banget. Padahal kan tuh setan yang atunya udah pernah gue gebugin. Kagak kapok juga dia, balas Bang Pian dengan wajah serius. Jadi gini Bang, orang yang ngirim makhluk-makhluk gaib itu masih kesel nih sama abang berdua, karena dia kehilangan tempat usahanya yang ditempati secara gratis selama ini. Nah, jadi dia berusaha buat bikin Bang Daus susah dengan cara meneror istri Bang Daus sendiri. Nah, pasti kan Bang Pian bakalan dimintain tolong tuh sama Bang Daus. Jadi sebenarnya orang itu udah antisipasi sebelumnya. Harapan dia pas abang datang nih, Bang Pian kagak bisa ngeliat makhluk-makhluk yang ada di sini, karena orang itu tadinya udah masang tabir yang nutupin mata batin orang yang dikehendakinya. Ujar Ardi menjelaskan kepada Bang Pian serta Bang Daus. Alhamdulillah Di, untung ada lu. Berkat doa-doa lu, Allah jadi kasih jalan bakal kita, balas Bang Pian. Nah sekarang insya Allah orang itu udah gak mau dah ngeganggu keluarga abang lagi. Dia udah ngerasain sakit waktu tadi Bang Pian ngegebugin makhluk-makhluk gaib peliharanya tadi, balas Ardi yang disambut ucapan penuh rasa syukur baik oleh Bang Daus dan juga Bang Pian. Jadi sekarang udah aman ya? Tanya Bang Daus menanggapi apa yang disampaikan oleh Ardi. Insya Allah aman. Nanti juga kita bakalan pagerin rumah abang lagi biar lebih aman, balas Ardi yang membuat Bang Daus serta istrinya merasa lega. Setelah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bang Daus, Ardi dan Bang Pian pun lalu berpamitan pulang. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tapi Ardi malah meminta Bang Pian untuk mengantarkannya ke warung soto Betawi milik Bang Dedi yang pada saat itu kembali mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang diminta oleh seseorang untuk membuat warung soto Betawi milik Bang Dedi bangkrut. Emang kagak kemalaman nih Di? Tanya Bang Pian yang merasa tidak enak kepada orang tua Ardi. Ya enggak lah Bang, biar sekalian. Kalau bisa kelar malam ini kan kita tinggal mikirin buat perjalanan ke Gunung Kidul, ke kampungnya teman abang itu, balas Ardi dengan mantap. Oke kalau gitu, mudah-mudahan aja tuh Bang Dedinya masih ada di warung, balas Bang Pian sambil menyalakan sepeda motor Supra kesayangannya. Sesampainya Bang Pian dan Ardi di warung soto Betawi milik Bang Dedi, keduanya pun lalu mulai merasakan hawa panas yang terpancar dari warung tersebut. Ardi yang memang lebih peka daripada Bang Pian langsung membacakan doa-doa untuk menetralisir energi gelap yang ada di sana. Bang Pian yang mengetahui hal itu pun langsung bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi di sana. Begayung bersambut, ternyata kedatangan Bang Pian dan juga Ardi telah ditunggu-tunggu oleh Bang Dedi. Setelah sebelumnya Bang Dedi mencari Bang Pian kembali di rumah Baba Ali dan diberitahu oleh Baba Ali jika Bang Pian sedang berada di daerah Ciledug saat itu. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa ketemu lagi sama abang, seru Bang Dedi yang mengetahui kedatangan Bang Pian serta Ardi dan langsung menyambutnya dengan hangat. Ya Bang, alhamdulillah ketemu lagi kita, balas Bang Pian sama seperti ketika berada di rumah Bang Daus. Ardi pun terlebih dahulu menetralisir energi hitam jahat yang terlihat menyelimuti warung soto Betawi milik Bang Dedi. Hanya saja energi hitam pekat yang ada di warung itu terlihat lebih kuat serta memiliki hawa panas yang sangat-sangat luar biasa. Bang,
Kita di sini dulu aja, ujar Ardi kepada Bang Pian yang kala itu masih berada di depan warung yang memiliki tempat parkir yang cukup luas itu. Oke dah, siap dah. Emangnya lu kagak capek apa, Di? Baru aja nyampe udah mau tempur lagi aja, balas Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum dan membuat Bang Dedi keheranan. Wah, sampai lupa saya nih. Kenalin dulu Bang. Nih, namanya Ardi. Adik saya dia ini. Ibu Bang Pian yang langsung disambut oleh jabat tangan dari Bang Dedi kepada Ardi. Adik kandung Bang? Tanya Bang Dedi heran. Adik ketemu gede. Ya pokoknya gitu dah. Panjang kok dijelasin. Balas Bang Pian yang mulai sewot dengan pertanyaan dari Bang Dedi. Maaf Bang, maklum. Abangnya nggak mirip masalahnya sama Ardi, makanya saya tanya kandung apa bukan. Balas Bang Dedi yang makin membuat wajah Bang Pian masam. Melihatnya dari ujung menara sutet biar mirip, balas Bang Pian kesal. Abang bisa aja, ya udah kita masuk yuk. Mau minum kopi apa minuman dingin nih? Ujar Bang Dedi mengajak Bang Pian serta Ardi untuk masuk ke dalam warung miliknya. Saya minta tolong Bang, tolong ambilin dulu air seember sama garam 1 bungkus. Kalau ada garam kasar ya, pinta Ardi kepada Bang Dedi yang langsung disambut anggukan kepala oleh pemilik warung soto Betawi itu. Kalau waktu itu, abang itu kan ngebersihin warung ini, sosok makhluk gaibnya ada di luar. Nah, sekarang sosok itu pindah ke dalam Bang, ujar Ardi kepada Bang Pian yang memang belum melihat tanda-tanda dari kehadiran sosok makhluk gaib yang mengganggu usaha warung makan milik Bang Dedi. Pantesan gua ngerasa panas doang di mari. Nah, waktu itu demit nongkrong di pojokan tuh balas Bang Pian sambil menuju ke arah pohon rindang yang menjadi batas antara tempat usaha milik Bang Dedi dengan milik orang lain. Nah, kalau kita langsung masuk, bisa ada 2 kemungkinan nih Bang. Yang pertama kita langsung diserang sama sosok makhluk gaib itu. Yang kedua, sosok itu langsung pergi. Jadi seolah-olah ya warung ini gak ada yang gangguin, ujar Ardi mencoba menjelaskan. Hebat bener dah lu sekarang, Di. Sebelum kerja, lu analisa dulu dah keadaan di mari. Mantap bener dah. Gua kagak kepikiran bakal ngelakuin apa yang lu lakuin ini. Balas Bang Pian yang merasa kagum dengan apa yang dilakukan Ardi kala itu. Setelah Bang Dedi datang dengan membawa seember air dan juga sebungkus garam, barulah Ardi melakukan tugasnya. Sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Ardi pun lalu mencelupkan tangannya ke dalam seember air yang telah disediakan oleh Bang Dedi. Selanjutnya, Ardi lalu meminta kepada Bang Pian untuk menaburkan garam ke dalam ember berisikan air itu dan terus membacakan doa-doa kembali. Di dalam warung ada orang apa enggak Bang? Tanya Ardi setelah ia selesai membuatkan air untuk membersihkan warung milik Bang Dedi itu. Nggak ada Di. Cuma saya aja sampai malam di sini. Karyawan saya sekarang nggak mau nginep, pada takut sekarang. Katanya banyak yang gangguin kalau malam. Jawab Bang Dedi mencoba menceritakan tentang apa yang terjadi di warung miliknya itu. Ya Bang, karena emang sekarang makhluk gaibnya nyerangnya dari dalam. Makanya dia sering gangguin orang di sini. Balas Ardi yang membuat Bang Dedi terkejut. Ya udah Bang, ini airnya tolong siramin ke sekeliling warung ya. Biar rata aja pokoknya. Ibu Ardi yang langsung dijalankan oleh Bang Dedi yang dibantu juga oleh Bang Pian. Setelah selesai melakukan apa yang diminta oleh Ardi, Bang Pian dan Bang Dedi pun kembali ke tempat Ardi berada. Dan tidak lama setelah itu, Ardi pun meminta semuanya berdoa dan berzikir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, hal menakutkan yang belum pernah dialami oleh Bang Dedi pun terjadi. Tiba-tiba saja terdengar suara benda-benda berjatuhan dari dalam warung yang sepertinya dari arah dapur. Suara piring pecah dan suara panci berterbangan sontak membuat Bang Dedi keheranan dan mulai ketakutan karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada dirinya. Bang Dedi pun lalu mulai berpindah tempat dan kini ia berdiri di belakang tubuh Bang Pian. Setelah suara piring pecah dan juga benda-benda lainnya yang terjatuh di dapur, kini berganti suara meja dan kursi tempat makan di warung besar itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Setelah itu terlihat samar-samar bayangan hitam yang mencoba keluar dari dalam warung sambil menyeret dan memindahkan kursi serta meja yang ada di sana. Nah, itu dia tuh biang keroknya keluar, seru Bang Pian yang melihat sosok makhluk hitam yang wajahnya belum terlihat dengan jelas.
Makan nih pendaringan lu, biar mampus dah lu ya. Pada imbu Bang Pian yang membuat Ardi tertawa serta membuat Bang Dedi tersenyum karena rasa takutnya kini menghilang. Besok mudah-mudahan ada orang yang datang ke rumah abang, dan dia datang bakalan minta maaf, ujar Ardi yang membuat Bang Dedi terkejut. Abang harus maafin orang itu atas segala kehilafan dan juga kesalahannya. Yang penting orang itu nantinya nggak bakalan lagi ngeganggu usaha abang ya. Ibu Ardi yang membuat Bang Pian menggeleng-gelengkan kepalanya. Bisa bener dah lu, Di. Gua agak kepikiran buat ngelakuin apa yang lu lakuin sekarang, ujar Bang Pian yang merasa sangat kagum dengan kemampuan Ardi. Ya, karena kalau kita serang makhluk yang ada di dalam percuma, Bang. Entarnya orang yang punya niat buat ngancurin usaha warung ini bakalan nyari lagi dukun baru. Dia akan terus berusaha sampai apa yang dia mau tercapai, balas Ardi menjelaskan. Nah, sekarang kok bisa ya orang yang punya niat jahat sama saya bakal ngedatengin saya dan langsung minta maaf ke saya ya? Tanya Bang Dedi yang masih merasa janggal dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ardi. Ya karena makhluk gaib peliharaan dukun yang diminta buat bikin warung abang bangkrut sekarang gak bisa kemana-mana, Bang. Dan dukunnya itu pasti akan ngedatengin orang yang udah nyuruh dia buat minta tolong ngelepasin makhluk peliharaannya. Jadi si dukun itu akan melakukan apapun supaya bisa ngelepasin makhluk gaibnya yang ada di sini, dan pelan-pelan sih bakal kebakar di sini, Bang, ujar Ardi menjelaskan dengan seksama kepada Bang Dedi. Terus hubungannya sama orang yang minta tolong ke dukun itu? Tanya Bang Dedi yang masih belum memahami arti penjelasan dari Ardi. Jadi gini, Bang, jin suruhan dukun itu kan sekarang lagi kesakitan di sini nih, Bang. Nah, si dukun itu juga ngerasa apa yang dirasain sama makhluk peliharanya. Daripada dia takut mati, mendingan dia minta orang yang nyuruh dia buat minta maaf ke abang. Nah, kalau abang udah tahu orangnya, baru kita lepasin demitnya itu, balas Ardi yang membuat Bang Dedi mengerti. Ya intinya begini deh, Bang ya. Kalau tuh orang udah ngaku langsung ke abang, kan dia kagak bakalan lagi tuh nyari dukun baru. Dia udah kapok. Nah, itu sih yang saya tangkap nih dari penjelasannya si Ardi. Bukan begitu, Bontot? Seru Bang Pian menambahkan. Ya pokoknya begitu, Bang. Kan yang penting warung ini ke depannya lancar, rame lagi, dan mudah-mudahan berkah buat keluarga Bang Dedi sendiri. Amin, balas Ardi sambil tersenyum. Cuma ini sekedar saran sih, Bang Dedi juga nggak boleh terlalu perhitungan ya, Bang. Biar bagaimanapun kan ada hak orang lain juga yang ada di dalam harta kita. Nah, 2,5%-nya itu wajib disalurin ya, Bang. Ibu Ardi lagi. Nah, kalau perlu nih tiap Jumat bikin menu khusus, Bang. Bakal disedekahin sama orang-orang yang emang membutuhkan. Ibu Bang Pian lagi menambahi. Ya, insya Allah saya akan ngelakuin semuanya, dan mudah-mudahan ada hikmah dari semua kejadian ini, balas Bang Dedi sambil menatap ke arah warung makan miliknya. Insya Allah warungnya udah aman, Bang. Tunggu aja ya, kalau nggak besok paling lusa orang itu bakal datang ke rumah abang, ujar Ardi lagi. Setelah menyelesaikan permasalahan di warung soto Betawi milik Bang Dedi, akhirnya Bang Pian dan Ardi pun berpamitan pulang kepada Bang Dedi. Dan keesokan harinya, sekitar pukul 7:30 malam, Bang Dedi pun kembali datang ke rumah Baba Ali dengan membawakan beberapa makanan dan juga hadiah untuk Bang Pian serta untuk Ardi. Tapi sayangnya, Bang Pian dan Ardi sudah berangkat menuju ke kampung halaman Prapto yang ada di Gunung Kidul untuk mengobati Prapto yang kabar terakhirnya sakitnya semakin parah. Bang Didi pun lalu menceritakan kepada Baba Ali tentang apa yang telah dialaminya, dan terkuaklah ternyata siapakah orang yang selama ini ingin membuat usahanya bangkrut itu. Jadi waktu saya buka warung baru dapat 3 minggu, saya emang sempat adu mulut tuh sama salah satu karyawan saya, Mbak. Nah, akhirnya ya saya pecat aja tanpa pesangon, karena dia udah sempat ngelakuin hal yang gak pantas di warung saya, Mbak. Ternyata dia sakit hati sama apa yang udah saya lakuin. Akhirnya dia terus deh tuh berusaha bakal ngejatuhin usaha saya sampai saya bangkrut, ujar Bang Dedi yang menceritakan hal itu kepada Baba Ali. Ya udah dah, sekarang lu kudu lebih hati-hati lagi. Lu jaga dah ucapan sama perbuatan lu supaya kagak nyakitin lagi perasaan orang.
Kita kan kagak pernah tahu isi hati orang. Dan jangan pernah sekali-kali dah lu nganggep untuk orang lemah. Karena biasanya di balik orang yang kelihatan lemah ada kekuatan besar yang kagak dia tunjukin. Balas Baba Ali memberi sedikit nasihat kepada Bang Deddy. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo, kisah tentang Bang Pian selalu kocak banget ya Bang Pian ini. Dan di sini sesuai permintaan teman-teman rupanya nih Bang Untung keren juga nih. Ada yang komen lagi itu menanyakan sosok Ardi, dan di kisah kali ini Ardi dihadirkan ya untuk menuntaskan masalah yang ternyata kemarin itu belum tuntas. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru bergabung bisa mengikuti di awal itu dulunya adalah pertama kalinya justru Ardila yang muncul, sempat beberapa kali muncul, lalu muncullah sosok Bang Pian. Dimana di sini Ardi memiliki kelebihan dan dia bisa tanpa sengaja juga sih ya Bang Pian akhirnya diajarkan oleh Ardi dan akhirnya Bang Pian mengerti. Tapi keren banget sih di sini sosok Ardi datang dan menuntaskan masalah yang sebelumnya Bang Pian pikir nih udah tuntas, tapi ternyata belum tuntas. Seperti warung soto Bang Dedinya ternyata nih masih ada kiriman-kiriman lanjutan. Dan tentang masalah tanah yang milik Baba Ali yang ada di Ciledug ternyata juga belum tuntas karena orang yang sudah diusir oleh Bang Pian itu masih menaruh rasa dendam. Tapi alhamdulillahnya semuanya bisa selesai. Dan salah satu pesan yang keren dari Ardi adalah Ardi selalu berpesan bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah, manusia hanyalah perantara. Jadi di sini sih keren banget menurut saya. Dan Bang Pian selama ini karena terlalu bersemangat datang melihat masalah diberesin. Jadi takutnya terjadi, mungkin yang ditakutkan Ardi adalah di sini pengkultusan ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah Ardi lah atau Bang Pian lah yang sakti, padahal semuanya adalah milik Allah. Jadi luar biasa sekali, banyak sekali pesan moral yang bisa kita dapat dalam kisah ini. Dan semakin menarik bagaimana nanti ini jadi di endingnya nih Bang Pian sama Ardi udah jalan ya untuk menuju ke desa Prapto tinggal, yaitu yang ada di Gunung Kidul. Dan menarik nih, bagaimana nih? Apakah Prapto bisa disembuhkan dan bagaimana sih nanti setelah Prapto sembuh? Ini semakin menarik untuk disimak. Dan Baba Ali ini ada-ada aja. Gunung Kidul tuh dipikir naik gunung, padahal bukan itu. Gunung Kidul itu adalah satu daerah di daerah Yogyakarta ya. Dan semakin menarik Bang Untung, jangan lama-lama ya untuk kisah Bang Piannya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yuk bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah Bang Pian barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong dibantu di share link videonya ke teman-temannya ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga diklik agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya, di setiap malamnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi di sini bisa pribadi diri sendiri ataupun keluarga ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, ataupun audio atau voice note, bebas senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan kisahnya, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.